Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu minta kalian buka device-nya dan ketik di websitenya itu adalah joinpd.com. Sudah, apakah ada yang terkendala? Dekarin sudah? Ya. Devatan sudah? Oke. Sudah, yang lainnya sudah? Udah ada 5 ya yang ditunggu, yang belum. Delatif sudah? Semuanya sudah ya? Ibu mulai ya. Oke, anak-anak coba perhatikan gambar di depan. Apakah perbedaan dari gambar pertama dan kedua ini? Apa yang terjadi pada gambar pertama dan gambar kedua? Ada yang tahu gak apa yang terjadi? Yang pertama masih bagus, Bu. Yang kedua udah jelek karena udah mengalami sebuah reaksi kimia. Ya, terus kalau yang ini gambar kedua ada yang tahu? Yang lainnya? Ya, betul ya. Yang pertama itu pembakaran, reaksi pembakaran. Yang kedua itu adalah perkaratan. Nah, dari ini apa sih yang menyebabkan apa yang menjadi penyebab ini? Apakah yang menyebabkan perkaratan mana yang lambat atau mana mana reaksi yang berlangsung dengan cepat menurut kalian? Yang pertama cepat, Bu. Ya, jadi yang pembakaran kayu itu berlangsung cepat ya. Kalau yang kedua itu perkaratan itu bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan biar bisa berkarat. Beda dengan kayu, beberapa jam juga kalau dibakar itu bisa menjadi berubah gitu ya reaksinya. Selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang berkaitan dengan materi tadi, kira-kira apa ya yang akan dipelajari sekarang? Coba bisa diketik di bawahnya. Reaksi redoks dan pembakaran, laju reaksi, perubahan reaksi, laju reaksi. Oke, udah tahu ya laju reaksi. Berarti kalian udah tahu ya apa yang akan kita pelajari. Berarti kita langsung ujian aja boleh? Karena kalian sudah tahu materinya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke materinya. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materinya, ada tujuan pembelajaran harus kalian capai. Yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian laju reaksi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan persamaan laju reaksi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan order reaksi dengan benar. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Nah, jadi perlu kalian ketahui, laju reaksi adalah kecepatan berlangsungnya suatu reaksi kimia, yaitu seberapa cepat reaktan atau zat yang bereaksi itu habis, atau produk itu berupa zat hasil reaksinya. Nah, terbentuk dalam suatu waktu tertentu. Nah, laju reaksi ini bisa dirumuskan laju reaksi sama dengan delta atau reaktan per delta waktu. Delta T ini adalah perubahan waktu. Nah, jadi laju reaksi ini berkaitan dengan waktu. Apabila waktu yang dibutuhkan itu cepat, maka laju reaksinya itu akan besar. Nah, sebaliknya apabila waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju reaksinya itu akan besar seperti pada gambar di samping itu.
Nah, selanjutnya ini ada persamaan laju reaksi dan order reaksi. Nah, jadi persamaan laju reaksi ini menghubungkan antara reaksi dan konsentrasi reaktan dengan konstanta. Nah, di sini ada contohnya A plus B menghasilkan C plus D. Jadi A dan B ini reaktan, yang C plus D ini adalah reaktan sama hasil produknya. Nah, jadi bisa dirumuskan R sama dengan K konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Nah, jadi satuan laju reaksi ini biasa disebutnya dalam M besar molaritas per second yang biasa disebut dengan molaritas. Nah, selanjutnya ini kita akan mempelajari tentang order reaksi. Jadi order reaksi ini merupakan variabel yang menunjukkan pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Nah, di sini juga ada beberapa order reaksi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada order reaksi 0. Nah, di mana order reaksi 0 ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Jadi larutannya itu lurus, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi apapun dari larutannya. Terus yang kedua itu ada order reaksi 1, di mana order reaksi 1 ini menunjukkan laju reaksi yang sebanding lurus dengan konsentrasi. Jadi laju reaksinya itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Nah, yang terakhir itu ada order reaksi 2. Order reaksi 2, di mana order reaksi 2 ini menunjukkan bahwa laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksinya. Jadi dipangkatkan 2 itu laju reaksinya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri materi pada hari ini, Ibu ada kuis buat mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini ada beberapa kuis. Ini bisa kalian langsung isi di sana. Yang pertama itu ada laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, ini true atau false. Silahkan kalian di polling terlebih dahulu. Oke, silahkan. Udah semua? Sudah? Jawabannya benar ya. Berarti kalian sudah paham ya apa itu laju reaksi itu seperti apa gitu. Laju reaksi itu dipengaruhi oleh waktu. Nah, apabila waktunya itu yang dibutuhkan pendek, maka lajunya itu akan berlangsung secara besar gitu, lebih cepat. Apabila waktunya itu dalam waktu panjang, maka laju reaksinya itu kecil, jadi jadi laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktunya. Nah, selanjutnya ada yang kedua. Buatkan order reaksi 1 dan 2. Coba kalian gambar order reaksi 1 itu seperti apa dan order reaksi 2 itu seperti apa. Udah semua, teman-teman? Ibu kasih waktu ya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Sudah? De Karina? De Alif sudah? Oke, ditunggu ya. Yang lainnya sudah? Sudah semua ya? Kita lihat hasilnya. Oke, yang pertama sudah benar ya. Jadi order 1 itu laju reaksinya berbanding lurus dengan reaksinya. Yang kedua itu dipangkatkan 2. Yang kedua belum. Oke, tidak apa-apa. Ini sudah betul. Ini sudah betul. Ini
ini udah ya, mungkin ini pangkat itu rada. Yang kedua ini sudah betul. Ini gimana? Tidak apa-apa, apresiasi ya kalian sudah mau menjawab. Oke. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri nih pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan nggak materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir? Ayo, siapa yang belum? Ada yang bisa menyimpulkan nggak atau yang mau jadi volunteer? Oke, baik deh Karina, silahkan. Nggak, duduk aja. Jadi laju reaksi itu seiring berjalannya waktu, konsentrasi zat A misalnya itu akan semakin berkurang karena digunakan dalam reaksi. Sedangkan si zat B yang bereaksi itu akan bertambah gitu hasilnya tuh karena Karena? bertambah. Kemudian hal tersebut itu menunjukkan bahwa laju reaksi itu menggambarkan seberapa cepat si reaksi habis dan seberapa cepat si produk terbentuk. Oke, terus nanti tadi tuh ada yang order reaksi. Coba ada berapa tadi order reaksinya? 3. Ya, apa saja? Yang pertama? 0. Terus order 1. Terus? Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Nah, mungkin untuk minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalian bakal tahu apa sih faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelumnya Ibu minta kalian membaca buku terlebih dahulu biar nanti pas pelajaran minggu depan, pelajaran kimia lagi, kalian sudah paham dan sudah bisa menjelaskanlah, sudah ada gambarannya buat nanti belajar minggu depan. Mungkin Ibu apresiasi kepada kalian yang sudah mau datang ke kelas ini, sudah mau mendengarkan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Ibu. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.